Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin terakhir kita membaca hadis Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah kepala atau pangkal atau kapital dari semua kesalahan, dari setiap kesalahan. Ya, cinta kepada dunia, bukan menggunakan dunia, itu dua hal yang berbeda. Cinta kepada dunia itu yang menjadi pangkal dari kesalahan. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko tatkalane wis rampung pertelane siksane ing atase kaum al-kafarah saking siksa ghadab lan maskanah lan dzillah, mongko nuturaken subhanahu wa ta'ala ing atase ganjarane ing atase wong kang mukminin min hadhil ummah lan mukminuna min ahlil kitab. Setelah selesai menjelaskan siksa atas orang-orang kafir dengan kemarahan, kehinaan dan kerendahan, maka lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala bagi orang-orang mukmin dari umat Muhammad dan orang-orang mukmin dari ahlul kitab. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina wal man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Setuhune sejatine wong kang wis padha imanaken kelawan Nabi Muhammad lan setuhune sejatine wong kang ngaku nglakoni iman kelawan agama Yahudi lan sejatine wong kang ngaku nglakoni iman kelawan agama Nasara lan sejatine wong kang ngaku nglakoni iman kelawan agama Nabi Nuh iku kabeh arep iman kelawan syariatillah. Orang terjemahan dari ayat tadi secara tafsiriyah mungkin begitu, sesungguhnya orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan sesungguhnya orang yang mengaku dan melakukan atau mengamalkan iman kepada agama Yahudi, orang-orang yang beriman dan mengaku melaksanakan agama Nasrani dan juga orang-orang yang mengaku melaksanakan iman kepada agama Nabi Nuh, itu adalah orang-orang yang beriman kepada syariat Allah. Jadi di sini disebut ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang mukmin, orang mukminnya mukmin kepada Nabi Muhammad. Lalu kedua orang Yahudi, yang ketiga orang Nasrani, dan yang keempat adalah orang yang disebut dengan Sobiun. Di sini diterjemahkan sebagai penganut agama Nabi Nuh. Itu adalah orang-orang yang beriman kepada syariatullah. Lan iman kelawan qadari Allah lan arep iman kelawan dina kiamat lan sarta arep nglakoni amal soleh. Nah, sebenarnya orang yang mengaku seperti tadi mesti beriman kepada syariat Allah, lalu iman kepada qadarnya Allah, ketentuannya Allah,
dan juga beriman kepada hari akhir, dan juga melakukan amal soleh. Mongko tetep kaduwe wong iku kabeh ganjarane den simpen ing dalem pangirane kabeh, lan ora kinaweden wong iku kabeh, lan ora ana padha prihatin ing atase wong iku kabeh. Nah, orang yang begitu maka lalu kalau orang betul-betul begitu ya, orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada agama Yahudi, agama Nasrani, agama Nabi Nuh, itu mestinya beriman kepada syariatullah dan iman kepada qadar Allah serta hari kiamat. Nah, kalau sudah begitu, maka orang itu pasti akan memperoleh pahala. Ya, pahalanya itu begini sekarang disimpan disimpan pada Tuhan mereka. Dan mereka tidak akan merasa takut serta tidak akan merasa susah. Ya. Jadi memang ada dua pengertian ya dari ayat ini. Pengertian ini pengertian yang salah satunya, yaitu bahwa orang yang mengaku beriman kepada innalladzina amanu, orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, mengaku beriman kepada agama Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, itu mestinya beriman kepada syariat Allah dan seterusnya, sehingga dengan demikian dia tidak takut dan tidak susah. Tapi ada juga yang menerjemahkan dengan orang-orang yang begitu, yang beriman kepada Allah, bukan mengaku, orang yang beriman kepada kepada Allah, agama Nabi Muhammad, kepada Nasrani, kepada Yahudi, kepada agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Sabi'un, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sama. Pengertiannya kalau Kiai Sholeh Daud memilih pengertian yang kalau mengaku begini maka harus begini. Sedangkan yang satu lagi tadi, orang-orang yang beriman begitu, maka dia adalah imannya itu benar. Yakni artine setuhune hakikate wong mukminin umat Nabi Muhammad kang wis ngaku iman kelawan Nabi Muhammad lan iman kelawan Nabi kabeh, kelawan kitab kabeh iku syarate arep iman kelawan syariate Allah. Ya, maksudnya sesuai dengan terjemahan tadi, bahwa hakikatnya orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, yang sudah mengaku beriman kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada seluruh nabi serta kitab-kitab semua, itu masih diberi syarat, yaitu harus beriman kepada syariatullah. Tegese apa perintah den lakoni lan apa cegah den doi, lan arep iman kelawan qadare Allah, kelawan enak utawa ora enak. Nah, jadi maksudnya adalah setelah menyatakan beriman itu, dia harus mengikuti perintah, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan, dan beriman kepada takdir Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak. Tegese nrimo ridho kelawan kodrate enak utawa ora enak, lan malih arep iman kelawan wujude dina kiamat. Maksudnya adalah bahwa orang itu lalu menerima semua takdir Allah, baik yang enak maupun tidak enak, dan juga percaya kepada wujudnya hari kiamat. Tegese arep yakin kelawan wujude yaumil akhir, mongko mestine arep zahid ing dalam donya lan rohib ing dalam akhirat, lan arep amal soleh ila akhiril ayat. Maksudnya bahwa orang itu yakin akan datangnya hari akhir. Oleh karena itu, lalu mestinya hatinya tidak lekat kepada dunia. Ya, hati yang lekat kepada dunia. Kalau kehilangan dunia, lalu hidupnya menjadi goyang, mungkin begitu ya. Tidak ada pegangan lagi kalau kehilangan dunia. Tidak begitu. Karena dunia ini hanya sarana, bukan menjadi tujuan atau bukan kekasih yang harus dipelihara dan dijaga sebaik mungkin, bukan itu. Tapi sarana untuk melakukan kebaikan. Mestinya orang itu begitu, dan lalu mencintai akhirat atau menginginkan kebaikan di akhirat serta beramal soleh, ya, sampai kepada akhir ayat tadi disebutkan, yang sebagaimana telah disebutkan di
atas ya. Semono uga hakikate wong kang ngaku nglakoni agama Taurat lan iya iku agama Yahudi utawa ngaku nglakoni agama Nasara utawa ngaku nglakoni agama Nabi Nuh iku iya arep iman kelawan Nabi Muhammad lan kelawan Quran, arep iman kelawan wujude dina kiamat lan arep amal soleh, mongko kaduwe wong iku kabeh ganjarane mungguh pangerane. Demikian juga hakikat dari orang yang mengaku mengikuti agama Taurat, yaitu agama Yahudi, atau mengaku melakukan agama Nasara, atau ngaku mengikuti agama Nabi Nuh, ya Sobiun, maka mestinya seharusnya beriman juga kepada Nabi Muhammad dan kepada Quran, serta iman kepada hari kiamat dan beramal soleh. Nah, kalau orang bisa berlaku demikian, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana telah disebut di atas. Semong-semong aku netepi agama Taurat utawa Injil utawa agama Nuh, maka nuli ora iman kelawan Nabi Muhammad lan ora iman kelawan Quran, lan ora iman kelawan wujude ba'ats, lan ora amal soleh, mongko iku goroh pengakune iman kelawan ingkang tinutur ya. Kalau orang itu mengaku menetapi agama Taurat, agama Injil, agama Nabi Nuh, lalu kemudian tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada Quran, atau tidak beriman kepada adanya hari pembangkitan dan amal soleh, maka berarti pengakuannya itu dusta ya. Iman kepada hal yang telah disebut di atas itu dusta. Krono kitab Taurat lan Injil iku perintah iman kelawan Nabi Muhammad lan perintah iman kelawan wujude ba'ats. Karena Taurat sendiri, Taurat dan Injil itu memerintahkan orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan iman kepada hari kebangkitan. Moko keri-keri anutur ya Allah Subhanahu wa taala ing ahwale Bani Israil. Faqala ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan dari Bani Israel dengan firman-Nya, wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lan padha eling-eling sira kabeh ya kaum Bani Israil ing nalikane ngalap ingsun ing janjine marang sira supaya padha nglakonana dawuh ingsun ing dalem Taurat lan ing hale temen-temen wis perintah ingsun ing malaikat Jabrail. Ingsun perintahi ngangkat gunung Tur den ungkulaken ana ing luhurira kabeh nalikane sira kabeh padha mbangkang ora gelem nglakoni hukume kitab Taurat. Terjemahan dari ayat tadi adalah ingatlah oleh kalian semua wahai Bani Israel ketika aku minta janji kepada kalian semua, yaitu janji untuk melaksanakan perintahku Allah di dalam kitab Taurat pada saat aku telah betul-betul memerintahkan kepada malaikat untuk mengangkat gunung Tur diangkat di atas kalian semua karena kalian tidak mau patuh kepada perintah itu ya. Tidak mau patuh kepada hukum dari kitab Taurat. Jadi ketika mereka diminta janji, itu gunung diangkat di atas mereka sehingga mereka takut akan dijatuhi gunung itu, lalu mereka percaya. Mongko nuli dawuh ingsun ya kaum padha ngalapo sira kabeh lan padha nglakonana ing barang kang wis paring ingsun ing sira kabeh saking hukume Taurat. Lalu aku perintahkan wahai kaum
ambillah ini dan laksanakanlah apa yang telah aku berikan kepada kalian, yaitu hukum Taurat. Lakonono kelawan temen-temen lan kelawan kuat lan podo eling-elingo sira kabeh ing barang kang ing dalem jerone Taurat supaya ana sira padha bisa ngreksa ing neraka lan ngreksa saking maksiat ngreksa ing, ini bisa dikatakan neraka, bisa nerak ya, bisa ngreksa ing nerak lan ngreksa saking maksiat, mungkin begitu. Jadi laksanakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dan ingat-ingatlah oleh kalian semua hal yang ada di dalam Taurat itu agar kalian bisa menjaganya, tidak melanggarnya, dan menjaga diri dari tindakan durhaka. Mongko keri-keri padha mingu sira ing mangkono janji sawise tetep mangkono janjen. Mongko lamun ora ana fadhole Allah ing atase sira kabeh lan rahmate kelawan pinaringan taufik taubat yekti ana sira kabeh wong kang padha rusak kabeh. Tapi kemudian kalian berpaling dari janji itu setelah janji itu ditetapkan. Maka kalau bukan karena anugerah dari Allah atas kalian semua dan kasih sayangnya kepada kalian dengan memberikan taufik dan taubat, maka pasti kalian akan menjadi rusak semuanya. Jadi Bani Israel itu tadinya sudah berjanji untuk mengetahui Taurat, tapi kemudian meninggalkannya. Maka kalau bukan karena petunjuk, bukan karena penerimaan taubat mereka oleh Allah, maka mesti mereka akan sudah hancur. Yakni artine setuhune kaum kabeh nalikane Sayyidina Musa wis keparingan kitab Taurat, mongko nuli padha winaca nuli den perintahaken kapurih nglakoni unine Taurat. Ketika maksud dari ayat tadi adalah ketika kaum semua ketika Nabi Musa sudah pulang dari Gunung Sinai datang kepada mereka dengan membawa kitab Taurat, lalu Taurat itu dibaca, mereka baca semua, lalu mereka diperintahkan untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat itu. Lalu mereka mongko ningali kaum kabeh setuhune perintah Taurat iku abot banget. Lalu mereka menyadari bahwa perintah yang ada di dalam Taurat itu sangatlah berat. Mongko nuli padha mbangkang ora saguh nglakoni perintah Taurat, mongko nuli perintah Subhanahu wa taala ing malaikat Jabrail kapureh ngangkat gunung Tur sakadare kumpule kaum kabeh. Nah, maka lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jabrail untuk mengangkat gunung Tur, gunung Sinai itu di tempat atau sekadar itu artinya seukuran tempat kumpul mereka. Lan iyo iku kadar lakune sak farsah pesagi. Nah, artinya gunung itu bagian yang diangkat itu kira-kira 1 farsah pesagi. Farsah itu ada beberapa pengertian, ada yang mengatakan 4 mil, ada yang mengatakan 8 mil, ada yang mengatakan 1 mil ya. Jadi tapi yang paling masyhur itu 4 mil, 1 farsah. Jadi kira-kira berapa? 10 km persegi. 10 kilometer ya. Sisinya, masing-masing sisinya. Jadi sama dengan 100 kilometer persegi, kira-kira begitu. Mongko nuli den ungkulaken iku gunung ana ing atase luhure kaum kabeh antarane gunung lan sirahe kaum antara sak dedeg. Lalu gunung itu diangkat di atas mereka semua. Ya, tadi kan yang luasnya itu kira-kira 100 meter persegi, 100 kilometer persegi.
10, 10, 10 ya, 10 masing-masing sisinya 10 km. Itu diangkat sedemikian rupa sehingga jarak antara gunung yang diangkat itu dengan kepala mereka itu hanya kira-kira setinggi orang ya, sak dedek ya. Mongko nuli ngendika subhanahu wa ta'ala marang Nabi Musa, kelawan wahyu ya Musa, tuturana kaum kabeh apa gelem nglakoni apa ora, yen ora gelem mongko ingsun tibakaken iki gunung marang kaum kabeh. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, tanyakanlah kepada kaummu apakah mereka mau melaksanakan perintah dalam kitab Taurat atau tidak. Kalau tidak, maka gunung ini akan aku jatuhkan kepada mereka. Mongko dawuh Nabi Musa, mongko nuli wedi kaum kabeh kelawan kaget, mongko nuli sujud kelawan miring pipine suwiji, lan ningali nglirik marang gunung, mongko nuli nrimo saguh nglakoni krana arah wedi tumibane gunung, mongko sujud miring pipine suwiji, ikulah sejude syariat kaum Yahudi kabeh. Karena maka Nabi Musa lalu menyampaikan itu kepada kaumnya dan kaumnya itu kaget, ya, kaget dan takut. Lalu mereka sujud dalam keadaan menempelkan salah satu pipinya ke tanah, ya, miring. Kenapa? Karena matanya sambil melirik ke gunung itu. Ya, kalau jidatnya yang ditempelkan ke tanah berarti kan tidak bisa melihat. Supaya bisa melihat mereka itu miring. Ya. Memang tidak jelas ini pipi yang kanan atau pipi yang kiri yang ditempelkan ke tanah ya, tapi miring saja. Mereka lalu sanggup untuk melaksanakan perintah itu bukan karena mereka memang patuh, tapi karena takut akan digencet gunung itu. Ya. Lalu mereka dan sampai sekarang orang Yahudi itu sujudnya itu miring ya, yang ditempelkan itu pipinya ke tanah. Mongko nuli dawuh subhanahu wa ta'ala ya kaum, tampanono iki kitab lan lakonono iki kitab, kelawan temen-temen ojo sira gawe sembrono lan eling-elingun, kelawan hafad ojo kasih lali lan dresen saben dinane, menawa-menawa sira kabeh dadi muttaqin, dadi bisa ngedoi neraka lan ngelakoni bekti. Maka lalu Allah SWT berfirman, wahai kaum, terimalah kitab ini dan laksanakanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ada di dalamnya, jangan kalian ceroboh ya. Dan ingat-ingatlah serta hafalkanlah kitab itu, jangan sampai lupa, dan bacalah setiap hari, agar atau siapa tahu kalian bisa menjadi takwa dan bisa menjauhi neraka serta melaksanakan bakti. Mongko nuli wis padha saguh kabeh kelawan iku janjen, mongko sawuse mengkono mongko nuli padha mengo sira kabeh saking mengkono janjen sawuse wis padha saguh. Tapi lalu ternyata kaum Bani Israil itu setelah itu lalu berpaling dari janji itu. Mongko lamun ora ana fadhole Allah Subhanahu wa taala kelawan keparingan taufik gelem tobat utawa kelawan keparingan utusan Nabi Muhammad supaya gelem iman kelawan Nabi Muhammad, lamun ora mangkono yakti sira kabeh wong kang padha rusak selawase. Ya. Lah kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pemberian petunjuk agar mereka mau bertaubat, atau dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka pastilah mereka itu termasuk golongan orang yang rusak selama-lamanya. Makna al-isyari, setuhune iki perjanjian umum kaya janji ngalamul arwah awah isyarat iki, ayat setuhune nglakoni perintah syariat lan ngedoi cegah syariat iku ora kelebu kelawan ikhtiare manungsa, karana iki perjanjian kelawan den ungkuli gunung. Sesungguhnya perjanjian umum seperti janji yang ada di dalam alam arwah itu merupakan isyarat
dari ayat ini bahwa melaksanakan perintah syariat dan menjauhi larangan syariat itu tidak termasuk dalam ikhtiar manusia. Jadi manusia ya tidak diberi kebebasan untuk itu, karena sesungguhnya perjanjian itu dengan diancam gunung yang diangkat tadi. Ewa semono ana ingkang saguh krana arah wedi kepeksa mongko nuli mengo lan ana ingkang saguh kelawan taufikillah mongko terus nuruti ora dadi munafik. Meskipun demikian ada orang yang sanggup tapi terus berpaling. Tapi ada orang yang sanggup dan terus melaksanakannya dengan petunjuk Allah, terus mengikuti dan tidak lagi menjadi munafik. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha wa may yudlilillahu wala hadiyalah. Dalam satu ayat dikatakan Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki dan menyesatkan orang siapapun yang dikehendakinya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Lamun ora ana fadhole Allah fil bidayati kelawan taufik wafaul uhud lan taufik tobat wan nisyan ing dalem nihayah, lamun ora mangkono mongko yekti tetep ana sira kabeh kelawan padha nglakokaken maksiat. Wallahu a'lam. Kalau bukan karena anugerah dari Allah sejak permulaan dengan memberikan taufik agar memenuhi janji dan taufik untuk bertaubat serta melupakan hal-hal yang buruk tadi, pada akhirnya kalau bukan karena itu maka pasti kalian semua termasuk orang yang terus menjalankan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kita sampai di sini mengakhiri pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.